Hai guys, finally for the first time in forever, Marapoles Zerotsu mereview lengkap sebuah MG yang sebenarnya buat saya agak sulit, terkendala dengan setup yang sangat amat tidak proper, tapi ya semoga tersampaikan lah ya bahasannya. Dan ini adalah MG yang paling saya pengen banget, yang baru kesampaian dapat di awal tahun 2025. As always, mood pengen nangis saya tuh konsisten, apalagi kalau udah punya barang yang sebelumnya agak susah buat dibeli. Buset, gede banget boxnya sumpah. Buat saya beli mainan yang ukurannya segede gini tuh masih kehitung jari deh, plus jari kaki ya. Yes, ini Master Grade Infinite Justice Gundam yang rilis di tahun 2008, harganya 5.000 yen. Dulu dapatnya red kali 100 doang. Pokoknya waktu megang ini tuh udah pengen langsung dirakit, yang jujur agak males ya bun, banyak banget partsnya. Terus kalau buat satu MG ini juga ya butuh sekitar 5 jam kerja kali. Tapi nggak bohong, selama saya merakit Gunpla, ini jadi salah satu MG yang rakitnya paling enjoyable buat saya. Ya, entah ya mungkin karena sentimennya juga, atau emang karena memang sebagus itu. Bahasan video kali ini lumayan padat. Biasalah ya, ada cerita yaping-yaping dulu, terus melihat sebagus apa sih Master Grade ini. Sah lah ya kalau saya bilang ini Master Grade tua, udah belasan tahun coy, mau 20 tahun. Dan buat kalian yang selalu nanya, Bang MG rekomen apa? Akan terjawab di video ini, kenapa saya selalu merekomendasikan Master Grade tahun 2009 ke bawah. Ya, sesimpel karena masih ada mechanical detail. Jadi, kalau kalian rakit Gunpla tuh rasanya kayak rakit robot, bukan kayak rakit mainan. Salah satu alasan kenapa nih saya malas banget nge-review MG tahun-tahun baru, ya 2013 ke atasan lah. Karena secenayangnya saya nih, kalau misalnya saya agak menyenggol MG kerilisan baru, ntar tuh dikomenin pasti kayak, wah perkara mechanical detail doang, padahal kan MG zaman sekarang artikulasi detail dan ya tahu bang itu mah. Makanya video ini harus dibuat dan akan menjadi penting buat bridging review-review Master Grade kedepannya di channel ini. Again, highlight yang perlu dikutip adalah sesimpel karena Master Grade zaman dulu masih kaya akan mechanical detail. Sedangkan MG zaman sekarang bisa dibilang polos banget, jadi tidak ada excitement merakit robotnya. Khususnya di sesi ini saya mau sharing sedikit perbandingan antara MG zaman dulu sama MG zaman sekarang. Stance ini akan selalu saya pakai, jadi intisari bahasannya entar ya balik-balik lagi ke sini. Contoh paling kecil aja di bagian manualnya. Zaman dulu tuh masih dikasih ilustrasi mechanical detail yang sebenarnya di Gunpla-nya nggak ada ya kayak gini. Tapi lihat nih, keren banget kan kepala Justice ada dalamannya. Setahu saya MG baru udah nggak ada kayak ginian kan. Dan biasanya ilustrasi mechanical detail ini tuh mencangkup seluruh bagian dari mobile suit-nya. Kalau ini kan kepala, terus ada bagian kaki nih, inner frame-nya kayak gimana, terus kalau armor-nya dilepas bentuknya seperti apa, beserta penjelasannya yang kalau sekarang sih udah bisa pakai Google Lens ya, tinggal diterjemahin aja. Nggak bohong, ilustrasi kayak gini tuh bantu banget nambahin excitement ketika detail asli di model kitnya nggak ada, tapi kan kita bisa ngebayangin ya kayak, oh ternyata bagian detail dalaman di backpacknya tuh kayak gini ya, ribet, terus bagian thrusternya juga ternyata banyak lapisannya. Sampai sini kebayang nggak kenapa saya bilang MG zaman sekarang lebih kayak mainan? Dan ini yang lebih basic lagi adalah pasti ada digital diorama di setiap manual. Ya biasanya kan HG, terus MG tuh lebih banyak digital dioramanya, bisa sekitar 2 atau 3. Nah, kalau kalian selama ini bingung kenapa saya tuh seintu banget sama mechanical detail, ya mungkin sesimpel karena saya anak lama. Bukannya anjing, ini konteksnya bukan senior-senioran. Penting banget bahas kayak gituan. Ya karena dulu saya masih ngerasain excitementnya MG zaman dulu yang ada mechanical detailnya. Coba kalian lihat deh, di rifle ini itu detail-detail kecilnya kan ada banget ya sampai ke kabel-kabelnya. Kalau kalian punya di rumah nih ya, coba bandingin sama MG yang rilisan baru. Seri Double O lah kalau ada Dynames, Kyrios, Virtu. Soalnya dulu aku pernah diceramahin gara-gara tidak merekomendasikan MG Dynames, sesimpel karena tidak ada mechanical detailnya. Atau bandingin sama seri seat lah, G80X series atau ZGMF series, kayak Freedom atau Justice. Dan mostly saya akan dimarahin lagi kalau ngomong kayak gini. Coba bandingin sama MG Verka yang selalu di-hypein sama orang-orang. Terserah kalian mau ngebandinginnya sama yang satu generasi atau yang generasi baru. Verka yang mechanical detailnya ada banget tuh cuma MG Ball. Atau dengan yang paling dicintai orang-orang, bolehlah New, Sazabi, Full Armor, terus Double Zeta. Level mechanical detailnya tuh hampir nggak segini. Ini ada bahasan panjangnya kalau mau ngomongin Verka. Buat saya, mechanical detail itu tidak sama dengan inner frame. Contoh, kayak kerangkanya Sazabi, itu bagus atau enggak ya? Jawabannya jelas bagus lah. Tapi buat saya itu lebih ke inner frame, bukan mechanical detail. Karena kerangka itu tuh tidak mendefinisikan detail dalaman permesinan. Cerita pertama, ini kondisinya udah pernah saya ungkit di beberapa video sebelumnya. Jadi, sekitar akhir tahun 2008 sampai awal 2009 tuh lagi krisis moneter global yang intinya harga dolar naik parah, ngaruh lah ke harga Gunpla.
Yang tadinya di hobby shop tuh cuma red kali 100, 110, stong banget sampai ke red kali 160, 180. Nah, kebetulan teman saya yang Sugi ini, mobile suit favoritnya adalah Infinite Justice. Terus kan saya ngasih tahu tuh, karena ada info di internet bakal dijadiin MG. Terus cross check kan ke hobby shop, nanya-nanya. Mungkin hobby shopnya belum terpapar internet, jadi pas ditanya tuh kayak, enggak, kayaknya nggak ada rencana bakal dijadiin MG deh. Padahal kan saya ngeliat ya di blog-blog tuh udah pada dibahas. Akhirnya baru terkonfirmasi sama hobby shop itu tuh sekitar 2 bulanan kemudian. Buset, lama banget nggak tuh penyampaian informasinya? Ya pokoknya baru tuh dikasih tahu, iya ntar ini bakal ada pre-order, tapi harganya nggak akan murah ya, soalnya lagi bla 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 bla. Paling kalau misalnya ntar Justice nyampe sini, harganya 800.000. Nih kalau kalian ngebandingin nilai 800.000 sekarang sama 800.000 di tahun 2009, sudah jelas beda banget lah ya. Mungkin kalau kalian ngitungnya kali 165 sekarang ya mepet-mepet 800.000. Tapi dulu mentok-mentok di hobby shop tuh kali 120. Dan again ya, nilai 800.000-nya sudah jelas beda dengan zaman sekarang. Karena dia sugih akhirnya PO, barangnya nyampe, tahu-taunya barangnya jadi 850.000. Terus saya sebagai yang melihat bocah mengeluarkan cash 800.000 tuh sebuah kewawan banget loh ya. Sorry ini gaulnya ketimpangan. Tapi nggak bohong, pertama kali lihat dan megang boxnya MG Infinite Justice tuh kayak wow banget rasanya, sumpah. Apalagi ngelihat di side boxnya kan ada detail-detail, mechanical detail, terus posenya udah anime akurat dengan tipografi MG khas kayak gitu yang menurut saya itu sebuah kemewahan ya. Siapa coba yang nggak pengen? Tapi buat saya loh ya, di zaman itu sudah jelas mustahil punya MG-MG-an. Terus beres rakit, datang tuh ke rumahnya. Buset, ngelihat fitur-fitur yang beda jauh sama HG. Wah, amazed parah. Mana dia punya MG Strike Freedom dan Justice dipajang bareng tuh kayak ya Tuhan, ganteng banget. 100 Infinite Justice aja buat saya dulu tuh itu bentukannya udah bagus banget lah, udah anime akurat ya yang jenjang proporsinya. Ini dibikin MG, anjir ternyata jauh banget bentukannya. Dan jujur ini pertama kalinya saya punya dan megang MG Infinite Justice. Makanya saya seneng itulah ngerakit Infinite Justice tuh. Ngomong-ngomong Justice, ini saya mau bahas animenya ya. Jadi, versi TV series sama versi remaster yang kalian tonton sekarang tuh somehow vibes-nya beda banget, terutama di Justice ini ya. Sampai teman saya aja yang pengguna Mers kasual, dia tiba-tiba ngechat kayak, Mas Poles, vibes-nya Gundam Seed TV series sama yang baru tuh beda nggak sih? Dan beberapa teman saya yang nonton Seed di zaman itu juga samalah komentarnya. Terutama ya buat Infinite Justice sama Strike Freedom. Kalau Infinite Justice, salah satu adegan paling ikoniknya tuh waktu dia pertama kali launch dari Archangel kan. Yang asurannya lagi di plester-plester gitu. Nggak di plester, diobati. Habis ditusuk Destiny kan yang seharusnya tidak kondisinya untuk bertempur. Cuma sama Lacus di semi guilt trip gitu kan. Justice-nya baru dinyalain terus meluncur. Itu tuh diiringi lagu Kimi no Sugatawa. Harusnya gitu kan. Cuma di versi special edition sama remaster ini diganti. Jadi pakai lagunya High and Mighty Colors yang jujur mah vibes-nya off banget. Sama ini yang paling krusial buat saya. Lagu opening keempatnya Gundam Seed Destiny itu tuh diganti dari yang tadinya udah bagus banget R&B nih ya, Wings of Word by Chemistry, jadi Vestige yang harusnya itu tuh lagu iconic atau theme-nya Strike Freedom pas lagi meluncur lah. Ya saya nggak tahu sih apakah penonton remaster bisa ngerasain beda vibes-nya atau enggak. Tapi saya dan teman-teman saya itu kerasa banget. Even sampai ngerakit MG-nya aja ini kan rewatch Seed Destiny yang ada di YouTube ya. Kok beda? Gak sama kayak yang dulu. Saran saya nih ya, kalau kalian bisa menemukan Doxley-nya, coba bandingin vibes antara waktu pertama kali Infinite Justice meluncur pakai Kimi no Sugatawa sama pakai lagu High and Mighty Colors, coba beda nggak? Tapi yang paling jahat buat saya waktu Strike Freedom pertama kali meluncur, Vestige-nya diganti sama OST Kira Yamato. Itu nggak banget. Next, sebuah berita nggak penting. Per tahun 2026, kayaknya saya akan mulai mempromosikan sosial media dan gimana cara kalian mensupport channel ini. Sebenarnya hal tadi tuh normal banget ya buat konten kreator, cuma saya malas aja vokal. Jujur mah yang kayak gitu agak kurang masuk di idealisme gue, yoi. Tapi katanya nih ya, dengan kalian menyebutkan atau mempromosikan hal-hal tadi, bikin algoritma videonya tuh bagus. Saya nggak tahu, makanya per 2026 ini saya mau coba. Emang seberapa ngaruh sih?
Kalau biasanya saya cuma friendly reminder buat kalian penonton atau subscriber baru Marapoles Zerotsu yang punya pertanyaan seputar pergundaman, mending nonton semua video yang ada di channel ini. Soalnya 92% pertanyaan kalian pasti udah dibahas secara favifuas wesos di sana. Apalagi yang nanyanya cuma masalah harga, word, atau bagusan mana ini sama itu. Sekarang ada tambahannya. Kalau kalian mau follow sosial media saya yang lain, ada di X, TikTok, dan Instagram di @marapoleszerotsu_. Dan kalau kalian mau support channel ini secara finansial, bisa ke traktir.id/marapoleszerotsu. Yoi, sebuah berita penting banget gak sih? Gak tahu ya, sebenarnya tahun kemarin juga saya udah ngomong kayak gini, mau kayak gitulah, cuma males aja, nggak tahu kenapa, males. Dan mari kita lihat apakah algoritmanya jadi beneran bagus atau biasa aja. Kalau nggak ngaruh apa-apa sih, saya stop ya, real. Terakhir, ada berita penting lagi yang adalah antara akhir Februari atau awal Maret, saya mau buka channel baru yang membahas tentang perfilman atau peranimean in general atau lifestyle lah, kayak gitu-gitu. Tahu nggak nama channelnya apa? Keren banget nih. Namanya adalah Zerotsu WD. Anjing, nggak usah ketawa ya. Ya, kalau kalian berkenan bisa langsung sobrek ke channelnya sekarang. Yang sebenarnya kalau kalian sering nontonin live saya sih kayaknya nggak jarang ya bahas film atau anime. Cuma menurut saran teman gue, katanya kenapa nggak dibikin konten aja biar dia juga bisa nonton, nggak harus nyari-nyari live. Terus saya kayak, oh iya ya, bener juga. Ya, semoga 2026 dilancarkan semua-semuanya. Dan as always, kalau kalian tidak cocok menonton channel ini, sesimpel tidak usah ditonton. Saya juga tidak pernah menyuruh kalian sobrek atau nge-share channel ini kepada teman-teman kalian agar supaya ilmunya Bahasan pertama dari Gunpla ini adalah, saya mau ngeliatin ke kalian mechanical detail dan inner frame yang ada dari MG Infinite Justice. Kalau ngomongin inner frame, MG tuh awal-awal punya full inner frame kayak gini ya, sekitar tahun 2006 ke atas. Sebelumnya, inner frame tuh paling cuma ada di beberapa bagian, misal kayak bagian torso, terus kaki. Nah, kaki tuh biasanya yang full ada inner frame-nya. Sisanya kadang ada, kadang enggak, tapi mostly enggak sih. Nah, dulu saya kira MG tahun 2009 ke atas tuh mechanical detail dan inner frame-nya udah bakal beyond banget. Ternyata enggak, ini tuh klimaksnya ada di tahun-tahun segini. Mechanical detail tuh udah mulai enggak diperhatikan sejak MG Quanta ke atas lah. Tapi kalau kalian lihat MG Infinite Justice ini, nih lihat nih kayak di bagian tangannya aja, si detailnya tuh sampai ke dalam-dalam banget kan. Dan apakah cuma di satu bagian doang? Jawabannya jelas tidak. Ada di sebadan-badan, mau torso, terus kaki, terus detail kayak apa ya, bagian join-join. Itu ada semua. Jadi sampai sini sudah kerasa belum kenapa saya tuh suka sengomel itu sama masalah mechanical detail? Sudah sampai sini jawabannya belum. Biasanya di dalaman armor ini ada detailnya juga. Again, coba bandingin sama MG yang kalian punya di rumah dan sama MG Infinite Justice ini. Lihat nih, tuh, detail dalaman armornya ada sebadan-badan. Konsisten lah pokoknya bentuknya. Jadi, gimana ya? Bisa dibilang mechanical detail yang ada di semua parts ini tuh saling menutupi. Intinya mah kalau udah dipasang ya bener nggak akan kelihatan. Cuma saat kalian merakit master grade ini, jadi kelihatan kan detail dalaman mesinnya kayak gimana. Ada perkabelan, perpanelan, even kayak detail-detail kecil lainnya yang saya nggak ngerti juga itu istilahnya apaan. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh buat saya loh ya, dan kalian juga seharusnya mencoba, itu tuh menjadi excitement tersendiri dalam merakit robot. Gundam tuh kan selama ini selalu digadang-gadang sebagai real robot ya, tapi masa ngerakit master grade nggak ada dalaman mesinnya? Contoh kecil dan nyatanya lagi nih ya, di bagian rifle kan itu ada permesinan, perkabelan yang ditutupin sama armor warna putih dan warna pink. Sama ini ada parts kokang yang bisa digerakin, entah itu untuk nge-charge beam rifle-nya. Bagusnya Gunpla zaman sekarang sih sudah mengembrace kembali mechanical detail yang tadinya mulai dihilangkan. Dan ini MG Infinite Justice-nya udah jadi, ini sumpah speechless, bagus banget, ukurannya gede, beda banget rasanya sama 100 Justice yang saya punya. Jadi poin utama kenapa MG Infinite Justice ini bagus banget adalah karena di zaman itu bentukan Gunpla Gundam Seed Destiny itu belum anime akurat. Yang approach desainnya mirip-mirip anime tuh ya versi-versi MG-nya kayak Freedom, Strike Freedom, Impulse, Destiny. Terus ini yang paling baru relatifnya di zaman itu adalah Infinite Justice. Cuma kalau zaman sekarang ngomongin proporsi anime, di HGCE-nya juga udah ada kan. Tapi development time-nya kan butuh waktu yang lama ya. Berapa? 1 dekade kan? Antara rilisnya MG dan HGCE Infinite Justice. Terus bagusnya lagi, Justice tuh udah pakai sistem kunci-kuncian gitu. Jadi backpack-nya yang segede gini hampir tidak mungkin copot. Dan ini masalah paling basic di Justice adalah kalau misalnya si backpack-nya mau dinaikin ke atas, itu tuh kan ada beberapa parts yang ngalangin ya. Belum lagi bebannya yang kalau nggak dipakein colokan sesuatu sih pasti berat ya. Cuma again, sistem kuncian ini ngebantu banget buat bikin mode Justice yang kayak gini tanpa pakai parts tambahan apapun.
Nih buktinya ya, kalau digoyang-goyang tetap stay in position. Yang paling anjing edan gimmicknya keren banget adalah ini nih. Sorry banget, saya masih kesemsem sampai sekarang. Gimana coba maksudnya? Kayak kalau misalnya mau ngelebarin sayapnya, itu tuh tinggal ditarik 2 parts, jadi ya itu posisinya sama. Tidak perlu di-adjust lagi sayap kanan kirinya. Pokoknya gimmick ini tuh sebuah kesebuahan sih. Belum lagi nih ya, ditambah kita bisa melihat mechanical detail daleman yang ada di dalam vatumnya ini. Kalau kalian tidak exciting lihat ini, jujur aneh sih. Pokoknya bentuk backpack ini bisa di-adjust sedemikian rupa biar bentuknya makin bagus lah ya ibaratnya. Dan yang paling penting, ini upgradean gimmick dari versi 1.100 yaitu si sayapnya sudah bisa bergerak miring ke samping jadi kayak di anime. Sebelumnya proporsi sayap Infinite Justice tuh ya lurus aja, tapi kan kayak ada yang janggal gitu. Apa gitu yang kurang? Walah, ternyata posisi sayapnya tuh miring kalau di animenya. Sebagai yang dulu sering banget dan cuma bisa mainin versi Hagesit, melihat proporsi dan siluetnya kan ini udah bagus banget lah parah. Dan yang paling penting ini tuh kalau dipasang-pasang sudah tidak merudul. Even sistem kuncian tadi aja kalau sayapnya dimekarin kayak gini masih bisa lah menahan beban. Digoyang pun real, nggak jatuh dan nggak jadi letoy. Dan ini beberapa posing dari MG Infinite Justice yang karena bentukannya lebih anime akurat, jadi lebih ngena aja kali ya ke saya. Pertama, ini siluet pose waktu pertama kali meluncur dari Archangel sambil diiringi lagu Kimi no Sugatawa tadi. Terus posing nembak beam rifle yang siluetnya tuh khas Gundam Seed banget. Sudah bisa pose-pose yang tajam karena artikulasinya juga jauh lebih bagus daripada model kit sebelumnya. Contoh paling kelihatannya ada di bagian kaki. Jadi di Infinite Justice ini selangkangannya udah pakai sistem kuncian. Sebelumnya artikulasi ini udah ada di MG Destiny yang bisa dibilang agak kurang bagus karena artikulasi ngangkangnya itu agak nggak bisa nahan beban kaki. Nah, di sini udah dapat upgrade jadi semacam colokan di bagian artikulasi selangkangan, terus ada bagian colokan di bagian rear skirtnya. Bisa di-adjust lah kalian mau yang lagi pose rapat atau lagi ngangkang maksimal. Tahu lah ya, posing Justice kan ekstrim banget yang ngangkangnya karena si kakinya ceritanya lagi nendang pakai beam itu. Nah, dari awal video sebenarnya ada sebuah detail kecil yang mungkin kalian nggak ngeh ya kalau nggak ada, yaitu part warna putih yang ada di scope beam rifle. Kenapa nggak saya pasang? Takut jatuh aja. Sebenarnya gampang sih tinggal disemen, cuma kan ntar bakal di repaint ya, jadi repot kalau misalnya mau dicopot-copot. Jadi saya memilih mending nggak pakai aja daripada hilang. Saran saya kalau kalian mau ngedisplay part warna putih ini ya dilem aja lah daripada hilang, kan ntar repot nyarinya. Terus ini ada beberapa gimmick standar kayak rifle yang bisa ditaruh di rear skirt, terus bagian beam sabernya bisa digabung dengan cara dicopot satu parts ujungnya dan disambungin dengan satu part konektor. Konektor ini juga berfungsi buat jadi grip pas nanti colok ke tangannya. Nah, bentukan beam sabernya ini lumayan bagus. Jadi seri MG Seed Destiny itu lagi pakai clear parts yang agak glitter-glitter gitu, plus bentuk beam sabernya beda sendiri. Dia posisinya lebih miring. Biasanya kan beam saber tuh lurus tipis ya, ini agak tebal, jadi bagus lah. Ini juga salah satu posing iconic Infinite Justice yang sebenarnya most of the time Asuran Zara tuh jarang banget pakai beam rifle, seringnya kan pakai kayak beam yang digabungin kayak gini kan. Infinite Justice tuh fighting stylenya close combat banget, mungkin ya customan turunan dari Asuran Zara yang dari dulu kebiasa pakai Aegis. Kalau Justice biasa kan memang tidak diperuntukkan untuk Asuran Zara ya. Makanya Infinite Justice banyak banget weapon jarak dekat, contoh kayak beam saber yang bisa digabungin tadi, terus banyak beam ada di bagian Fatum sama bagian kakinya, belum lagi di shieldnya ada anchor. Nah, yang menarik lagi tuh gimmick shieldnya. Sekilas kan kayak polos banget ya. Gimana coba cara cabut si bagian capitnya? Itu tuh tinggal dipencet bagian bawahnya, nanti bagian surface atasnya itu bisa naik ke atas. Pokoknya ini sebuah excitement, sebuah kesebuahan lah. Mana jadi kelihatan ada sedikit detail exhaustnya gitu. Cakep banget lah ini pokoknya. Terus kalau mau ngambil capitnya tinggal dicopot biasa aja. Dan ini konektornya harus pakai sebuah sambungan parts. Jadi parts tadi nggak bisa langsung dicolok sama kabel. Buat bentuk dan gimmick capitnya juga proper banget lah. Udah tipis kan, ini tajam nih kelihatannya. Terus kalau lagi di launch tuh syung kayak gitu. Ya ini maaf ya, posenya jelek banget karena setup buat ngetek videonya juga yang tidak proper dan luas. Tapi kebayang lah ya sebagus apa. Dan kalau zaman sekarang kan udah ada stand base,
guys, jelas mending pakai itu aja biar lebih stabil posingnya. Kalau mau ngomongin gimmick dan aksesoris, nggak bohong, Seed Destiny itu sangat amat menggugah selera banget. Kayak Infinite Justice ini kan yang itu ya, keseluruhannya kayak tactical close combat. Satu shield ini aja kayak banyak banget fungsinya. Tadi kan udah bisa ngeluarin capit, terus ini dapat energi beam shield yang pakai clear parts. Jujur ini agak terobosan di zamannya. Bertekstur, warnanya clear blue glitter, dan ada sedikit efek hologram kalau terpantul sama cahaya. Terus bisa ngeluarin beam juga yang kalau dicopot ya ini bisa jadi boomerang. Belum beres, kakinya bisa ngeluarin laser. Tapi sayang, ini si efeknya cuma nemu satu, harusnya sih dipasang dua-duanya ya. Dan ini colokan di lututnya bisa sedikit digerakin buat nge-adjust si bengkokannya tuh mau segimana. Buat bikin posing ikoniknya sudah jelas pakai artikulasi selangkangan tadi yang ada kunciannya. Ditambah si bagian side skirtnya ini bisa di-extend keluar supaya kakinya bisa naik sampai atas banget. Dan ini dia overall looks kalau semua gimmick yang ada di Infinite Justice ini dimainin. Ih, gila, ini bagus banget, parah. Maaf, ini nggak bohong, bagus banget. Kayak selama ini Gunpla yang saya idam-idamkan buat punya sangat amat melebihi ekspektasi. Pas dipegang kayak, oh my god, pengen nangis banget ini sumpah. Tapi again and again, kalau kalian lihat Gunpla kayak ginian zaman sekarang mah jujur biasa aja. Ini karena saya menempatkan diri sebagai makhluk tahun 2009 aja, makanya hype ini benar nggak dibuat-buat. Cuma kalau mau dibandingin sama Gunpla zaman sekarang, sudah jelas masih on par lah ya. Next, ini ada sebuah gimmick yang harusnya melibatkan MG Destiny. Cuma very sorry karena tempatnya tidak memadai dan tidak proper buat nge-shoot 2 MG. Jadi mohon maaf seadanya aja ya. Nah, ini gimmick sederhana yang paling saya suka, yaitu sesimpel megang shield. Pegangannya tidak satu molding dengan shield, dan bentuknya jelas lebih bagus daripada yang shieldnya cuma nyolok doang. Dan ini adegan waktu Asuran Zara lagi adu beam shield sama Destiny. Sedikit bahasan tentang Shin Asuka yang menurut banyak orang sangat menyebalkan. Setelah nonton Seed Destiny sejuta kali, I beg to differ. Dia tuh lebih ke kasihan, korban perang yang dimanipulasi since day one. Even sampai akhir episode aja dia kayak tidak bisa bergerak sesuai kehendaknya sendiri. Orang yang bisa mengubah nasibnya dia tuh salah satunya Asuran Zara kan. Cuma ya gitu deh, bahasannya buat ntar ya. Intinya dia kasihan aja. Jadi apakah cerita Seed Destiny bagus? Bagus banget. Cuma banyak cumanya. Next, gimmick yang mendefinisikan Justice Gundam yaitu backpack yang bisa dijadiin skateboard alias Phantom. Bedanya, versi Infinite Justice ini depannya kayak udah dipakein semacam benda tajam yang bisa ngeluarin beam. Jadi kalau lagi dicopot dari Justice-nya, itu tuh bisa diterbangin terus ditabrakin lah ke musuh. Posisi beamnya tuh ada 3, di pinggir sayap sama di depan yang warna kuning itu. Sakti banget sampai bisa nembus kapal perang. Gimmick lucunya adalah, sorry banget, Justice-nya tuh bisa gelantungan di Phantom. Jadi di bawahnya itu ada semacam grip yang bisa dikeluarin. Udah, tinggal dipegang sama Justice-nya. Cuma di versi MG ini tidak ada colokan ke konektor tangan. Jadi ya gitu deh, tidak terlalu ngegrip. Terus buat naikin skateboard ini tidak ada enhancement sama sekali. Dan kayaknya di animenya juga nggak terlalu dilihatin. Mentok-mentok posingnya bikin kayak gini kan itu kayak aneh banget ya, satu kakinya nempel di situ, satunya lagi di bagian sayap. Atau kalau mau ngikutin HG-nya itu kayak agak posisi berlutut yang tidak appetizing juga sih bentukannya. Udahlah, mending gak usah diginiin. Next, detail MG yang paling saya suka adalah sudah jelas bisa membuka kokpit dan memperlihatkan pilot di dalamnya. Iya, tahu itu tuh gimmick simple, tapi semacam kayak kesimpulan dari semua parts yang tadi saya rakit bermekanikal detail sebadan-badan, ada seorang pilot yang mengendalikan robot besar ini. Lebih ke romansa scale model kali ya. Gila, side by side figur pilot dan master grade tuh udah paling muah lah. Next, ada detail tembakan di bagian atas dan tengah torso yang jujur saya nggak ngerti kenapa itu pakai clear parts. Padahal kalau di mainan lain warnanya pada abu-abu semua. Clear parts di bagian kepalanya juga 1.000.000% cakep banget. Terutama di bagian kamera yang ada detailnya itu nggak clear part polosan doang. Sama bagian atas panjang khas mobile suitnya Asuran Zara. Mau yang lebih keren lagi, jelas bagian detail di jidatnya ini ada tulisan X19A di Cianove alias itu series numbernya Infinite Justice. Anjing, ini paling bagus sumpah. Apalagi yang suka nonton Seed pasti tau lah ya, suka ada close up shot kepala mobile suit dengan detail series number berbahasa Spanyolnya itu.
Since day one konten, saya selalu vokal merekomendasikan MG Infinite Justice ini ke kalian. Excitement yang saya punya tuh mungkin 50% berasal dari bias karena ini wishlist lama yang baru saya punya. Tapi sebisa mungkin saya selalu mengconvert excitement itu menjadi sebuah bahasan kenapa sih mainan ini tuh harus kalian punya juga biar mendapatkan excitement yang sama dengan saya. Dan di sini kalian udah lihat sendiri kan sebagus apa mechanical detailnya, bentukan proporsinya yang anime akurat, terus gimmick-gimmicknya, juga detail yang ada di gunplay ini. Semoga bahasan tadi bisa jadi pembanding kalau mainan yang bagus tuh tidak selalu artikulasinya yang kayak sirkus, bentuknya dan detail yang kayak ondel-ondel. Masih banyak banget substansi lain yang bisa dinikmati dari sebuah gunpla. Jadi kalau kalian ngelewatin hal-hal tersebut, ya akan banyak gunpla bagus juga yang kalian lewati. Khususnya rilisan Master Grade yang lama. Terakhir, karena sering banget yang nanya, "Bang, gak minat MG ini, gak minat MG itu." Jawabannya enggak minat. Apalagi MG yang karakternya tokoh utama. Kalau saya sih pun punya rupiah juga lebih memprioritaskan jajan MG rilisan lama. Karena mereka-mereka ini reisunya ya bisa dibilang agak susah. Kalau MG populer yang tokoh utama mah tiap tahun juga pasti ada. Serarer-rarernya kalian bilang juga pasti direisu terus, nggak mungkin enggak. Yang lucu adalah MG Infinite Justice ini kan jadi gunpla pembuka saya di tahun 2025. Terus upload story dengan caption Manifesting MG Strike Freedom di tahun 2025. Siapa sangka di akhir tahun 2025 ini saya dapat my wishlist, my love, my everything dengan rate under 100. Sumpah pengen nangis banget pokoknya. Dan sesok taunya saya juga bahasan selanjutnya tidak kalah kontroversial karena saya lebih merekomendasikan MG Strike Freedom yang lama ketimbang versi MG EX. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.